Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu di sini dengan Ibu Dian Chandra Fatihah untuk mata kuliah KSK atau Klinik Spesialis Kompetensi Administrasi Kantor. Kali ini Ibu Dian akan membahas tentang materi administrasi kantor. Apa sih tujuannya? Tujuannya adalah supaya kita semua paham tentang pengertian administrasi perkantoran dan diharapkan setelah kita mempelajari KSK administrasi kantor ini, kita bisa mengetahui apa itu administrasi, manajemen, fungsi, serta azas dalam manajemen, dan diharapkan kita bisa memahami penerapan administrasi dalam sebuah perusahaan. Adapun outline KSK administrasi kantor untuk bab 1 kali ini adalah yang pertama, kita akan membahas nanti tentang konsep administrasi kantor. Lalu yang kedua adalah prosedur K3. Yang ketiga adalah teknologi perkantoran. Yang keempat, korespondensi. Yang kelima, surat niaga. Yang keenam, surat dinas. Yang ketujuh adalah aplikasi perkantoran. Adapun komposisi nilai sebagai berikut. Yang pertama adalah absensi atau kehadiran, itu 10%. Berikutnya adalah tugas 20%, lalu UTS 30%, dan UAS 40%. Baik, kita langsung saja menyimak apa sih pengertian dari administrasi. Rasanya kata itu sudah tidak asing buat kita semua, ya. Administrasi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu ad dan ministrate. Ad artinya intensif, sementara ministrase artinya adalah melayani, membantu, atau memenuhi. Dalam bahasa Inggris, administrasi berarti tata usaha. Sementara dalam bahasa Belanda, administrasi artinya adalah tata usaha juga. Kita bisa lihat di sini bahwa administrasi memiliki dua pengertian. Yang pertama adalah administrasi dalam arti sempit, dan yang kedua adalah administrasi dalam arti luas. Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan tata usaha. Apa sih kegiatan tata usaha itu? Mungkin kita sudah paham semua, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan tulis-menulis, surat-menyurat, ketik-mengetik, melakukan pengarsipan surat, beserta kegiatan-kegiatan lainnya yang terbatas pada kegiatan di kantor. Sementara administrasi dalam arti luas adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang ataupun lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Ada beberapa karakteristik dalam administrasi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada kelompok manusia yang terdiri dari minimal 2 orang atau lebih. Berikutnya adalah kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh kelompok orang tersebut. Lalu ada kegiatan, ada proses atau ada usaha. Berikutnya ada bimbingan, ada unsur kepemimpinan dan juga pengawasan. Dan karakteristik administrasi yang terakhir adalah tujuan yang dicapai. Di mana sih biasanya kita melakukan kegiatan administrasi kantor? Jelas di kantor, ya. Jadi kita semua paham, kantor itu adalah tempat untuk sekelompok orang melakukan kegiatan tata usaha. Ya, sehingga kantor itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah menerima informasi, yang kedua adalah merekam informasi, yang ketiga adalah mengatur informasi, yang keempat memberikan informasi, dan yang kelima adalah melindungi aset ataupun harta. Selanjutnya, kita bisa lihat di sini waktu kerja perkantoran. Ternyata
Persentase yang paling banyak itu dihabiskan untuk apa sih? Oh, ternyata untuk typing. 24,6% atau kita bulatkan menjadi 25%. Typing itu seperti apa? Kegiatan tulis-menulis, membuat laporan, membuat surat, membalas surat, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kalkulatif, 19,5%, lalu checking 12,3%, filling 10,2%, teleponing 8,8%, duplicating 6,4%, mailing 5,5%, dan other 12,7%. Sehingga kalau ditotalkan jumlahnya adalah 100%. Saat ini kita ada di era yang sudah canggih, zaman yang sudah canggih. Revolusi industri 4.0, sehingga mau tidak mau kita harus belajar tentang perkantoran modern, ya, administrasi di perkantoran modern. Kita bisa lihat di sini bahwa sesuai dengan hasil penyesuaian kepada penciptaan untuk memenuhi kebutuhan terhadap situasi baru, terhadap situasi beserta perkembangannya yang tiada henti-hentinya. Untuk bersikap modern, oleh karena itu, kita semua harus mampu melakukan studi, mampu melakukan pengamatan atau observasi terhadap objek-objek studinya secara tertentu dengan mempergunakan metodologi yang tertentu pula. Apa sih ciri-ciri kantor modern itu? Yang pertama, kantor modern itu adalah merupakan alat penyambung panca indera dan juga ingatan pimpinan. Yang kedua, dapat membantu pimpinan dalam perumusan pekerjaan. Yang ketiga, membantu pimpinan dalam penyederhanaan sistem manajemen dan penyederhanaan prosedur dan metode kerja. Yang terakhir, membantu pimpinan dalam mencapai efisiensi pekerjaan, khususnya di bidang tata usaha. Apa aja ruang lingkup dalam pekerjaan kantor? Yang pertama adalah kegiatan catatan atau records, yaitu pekerjaan administratif, ya, seperti mengelola surat, membuat surat keluar, atau pengarsipan dan lain sebagainya. Lalu ada angka-angka dan juga perhitungan. Lalu ada penyimpanan produk, dan tentu ini tidak kalah pentingnya adalah komunikasi baik internal maupun eksternal. Sementara ciri-ciri pekerjaan kantor adalah yang pertama, merupakan suatu fungsi yang bersifat memudahkan. Yang kedua, ciri-ciri pekerjaan kantor adalah suatu pekerjaan yang bersifat memberikan pelayanan. Yang ketiga, volume pekerjaan ditentukan oleh pihak luar. Yang keempat, sumbangan secara tidak langsung bagi keuntungan perusahaan. Dan yang terakhir adalah pemencaran yang berada pada setiap bagian organisasi. Terima kasih, semoga KSK Administrasi Kantor untuk pertemuan pertama ini bisa memberikan manfaat buat kita semua. Dan jangan lupa, Ibu memberikan tugas, nanti kita kerjakan bersama-sama, mudah-mudahan hasilnya memuaskan buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.